Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Tingaran. Di negara asalnya, Mahathir Mohamad dikenal sebagai tokoh paling kontroversial sepanjang sejarah. Di tangan orang inilah Malaysia mengalami banyak kemajuan. Namun di sisi lain, Mahathir Mohamad juga dinilai memiliki banyak sisi negatif. Tindakan Mahathir yang memenjarakan Anwar Ibrahim dengan tuduhan sodomi menjadi catatan hitam yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Malaysia. Di masa awal pemerintahannya, Mahathir menjebloskan lebih dari 100 politisi, oposisi, akademisi, dan aktivis tanpa pengadilan. Namun harus kita akui bahwa Malaysia bisa maju seperti sekarang berkat tangan dingin seorang Mahathir Mohamad. Dalam tulisannya pada sebuah blog, Mahathir pernah curhat tentang rakyat Malaysia yang kerap menyebutnya otoriter ketika memerintah Malaysia selama 22 tahun. Mahathir juga menuliskan, "Menengok ke belakang, saya sadar mengapa sebagai Perdana Menteri Malaysia saya dianggap diktator. Ada banyak hal yang saya lakukan di masa lalu yang mirip dengan perbuatan diktator." Ada kenangan apa tuh dengan Pak Harto? Sahabat, bukan saja pemimpin sebuah negara, tapi sahabat. Saya anggap dia sebagai abang. Ketika terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya pada usia 93 di tahun 2018, Mahathir meminta masyarakat untuk melupakan julukan diktator yang pernah tersemat pada dirinya. Setelah dulunya dilantik sebagai Perdana Menteri keempat, Mahathir akhirnya dilantik kembali menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia setelah memenangkan pemilihan umum yang mengejutkan. Koalisi yang dipimpinnya berhasil mengalahkan koalisi pemerintah bernama Barisan Nasional yang telah memerintah negara itu selama 6 dekade sejak pertama kali lepas dari penjajahan Inggris. Pada saat memenangkan pemilihan, Mahathir sempat berseloroh di depan wartawan, "Tolong ingat, saya seorang diktator," candanya. Mahathir Mohamad lahir di Alor Setar, Kedah pada 10 Juli 1925. Dia bukanlah berasal dari keluarga bangsawan. Bapaknya bernama Muhammad Iskandar, seorang Melayu peranakan yang memiliki darah India. Pekerjaan beliau adalah seorang kepala sekolah. Kakek Mahathir adalah imigran dari selatan India yang merantau ke Semenanjung Malaya dan menikahi orang Melayu di sana. Namun Mahathir sendiri tidak pernah bercerita tentang keluarganya secara terbuka ke publik. Tun M. Begitulah anak-anak muda Malaysia suka menyapa seorang Mahathir Mohamad. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Abdul Hamid College dan Universitas Malaya di Singapura. Mahathir maju ke kursi parlemen dari Partai UMNO atau United Malaysian Nation Organization. Namun sayangnya dia gagal terpilih pada periode berikutnya dan akhirnya keluar dari partai tersebut. Di tahun 1970, Mahathir menulis sebuah buku dengan judul Di Malay Dilema. Buku yang sempat dilarang beredar ini berisikan tentang pemikiran politik dan ekonomi Mahathir. Di dalam buku tersebut, Mahathir menginginkan perlakuan khusus terhadap bangsa Melayu yang pada saat itu masih terbelakang secara ekonomi dibandingkan dengan etnis Cina yang berjumlah lebih sedikit namun mampu mendominasi perekonomian. Dalam 20 tahun ke belakang, rakyat Malaysia yang berbangsa Cina dilihat lebih mendominasi dalam perniagaan sehinggakan mereka ini tersenarai dalam 10 orang terkaya di Malaysia. Akhirnya pada tahun 1972, Mahathir memutuskan kembali ke dunia politik dan berhasil terpilih sebagai anggota parlemen. Lalu menjadi pimpinan parlemen 2 tahun setelahnya. Karir politik yang cemerlang membawanya menjadi wakil Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1976 dan diangkat menjadi Presiden Partai UMNO pada 1981. Tidak lama setelah itu, dia terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Untuk pertama kalinya, jabatan Perdana Menteri dijabat oleh orang yang berasal dari keturunan biasa. Mahathir ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah Hussein Onn mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri karena sakit. Selain Mahathir, ada seorang kandidat lain dari Partai UMNO yaitu Ghaffar Baba. Dan akhirnya Mahathir yang dilantik karena mempunyai bahasa Inggris yang fasih dan pendidikan yang lebih tinggi. Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Mahathir setelah resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ia mengaku mengagumi program-program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Program pertama Mahathir sebagai Perdana Menteri adalah membangun infrastruktur di seluruh Malaysia. Ia membangun jalan raya dari selatan Thailand hingga ke perbatasan Singapura. Membangun Bandara Internasional Kuala Lumpur di lahan bekas kebun sawit. Membangun sirkuit Sepang yang saat ini terkenal di ajang Formula 1 dan MotoGP. Proyek infrastrukturnya yang paling fenomenal adalah Menara Kembar Petronas yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia dan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Setelah berbagai keberhasilan di bidang pembangunan infrastruktur, Mahathir memperkenalkan sebuah visi Malaysia 2020 pada tahun 1995. Dia ingin menjadikan Malaysia sebagai negara dengan tingkat kemajuan dan pendapatan masyarakatnya setara dengan negara-negara di Eropa. Proton dan Peru 2 merupakan perusahaan mobil nasional Malaysia peninggalan Mahathir yang masih eksis hingga saat ini. Khusus Peru 2, perusahaan mobil ini bekerja sama dengan Daihatsu asal Jepang. Mobil keluaran Peru 2 dengan merek Myvi berkali-kali menjadi mobil dengan penjualan terlaris di Malaysia. Di Indonesia, mobil Peru 2 Myvi ini kita kenal dengan merek Daihatsu Sirion. Di balik gemerlap prestasi Mahathir sebagai Perdana Menteri, pada awal kepemimpinannya dia dianggap sebagai orang yang otoriter. Pada tahun 1987, ia melembagakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri yang memungkinkan untuk menutup surat kabar dan memerintahkan penangkapan terhadap 106 aktivis, pemimpin agama, dan lawan politik termasuk Anwar Ibrahim. Hubungan Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim ibarat hubungan dua orang yang tiap sebentar berkelahi, kemudian berteman, dan kemudian berkelahi lagi. Singkat cerita, tahun 90-an merupakan puncak hubungan terbaik antara Mahathir dan Anwar Ibrahim. Saking percayanya kepada Anwar, ketika Mahathir hendak cuti selama 2 bulan, dia mempercayakan jabatan Perdana Menteri Malaysia kepada Anwar Ibrahim. Selepas cuti dan liburan, Mahathir mengaku puas dengan kinerja Anwar Ibrahim ketika menggantikan dirinya sebagai Perdana Menteri selama kurang lebih 60 hari. Namun api pertikaian mulai terlihat ketika Asia termasuk Malaysia terdampak krisis ekonomi tahun 97. Mahathir mengatasinya dengan mengontrol nilai mata uang dan investasi yang masuk, sedangkan Anwar justru memangkas pengeluaran pemerintah dan menunda proyek infrastruktur yang digagas Mahathir. Puncaknya ketika Mahathir ingin menolak dana bantuan dari IMF, Anwar sebagai wakil Perdana Menteri yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan malah membuka diri atas bantuan IMF tersebut. Seiring waktu, Anwar semakin dikenal karena komitmennya dalam memberantas korupsi dan nepotisme. Salah satu pihak yang diterpa isu ini adalah putra Mahathir sendiri bernama Mirzan Mahathir. Walaupun keduanya tidak pernah memperlihatkan permusuhannya di depan publik, sejak tahun 97 hingga 98 ada surat yang tersebar hingga ke meja Mahathir yang menyebut Anwar terlibat dalam praktek sodomi. Walaupun pada awalnya Mahathir menyebut ini adalah fitnah, namun Anwar akhirnya diberhentikan sebagai wakil Perdana Menteri dan didakwa dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Mahathir dikenal berani mengkritik kebijakan ekonomi barat dan negara industri maju yang sering menekan negara berkembang. Namun hal ini membuat hubungannya dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menjadi memburuk. Pada tahun 2003, Mahathir akhirnya memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah menjabat selama 22 tahun. Setelah berhenti berkuasa, Mahathir masih kerap mengkritik penerusnya yaitu Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak. Kritikan keras kepada Najib Razak bahkan sangat keras. Ia dalam beberapa kesempatan sempat mendesak Najib Razak mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Mahathir juga pernah berucap kalau kesalahan terbesar yang pernah dia buat dalam hidup adalah memilih Najib Razak. Mahathir menilai Malaysia selama di tangan Najib Razak menjadi negara yang sangat korup. Untuk menjatuhkan Najib Razak, Mahathir akhirnya kembali berkoalisi dengan orang yang pernah ia penjarakan, Anwar Ibrahim. Dengan dukungan Anwar, Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia dengan janji akan memberikan jabatan tersebut kepada Anwar nantinya. Namun belum sampai 2 tahun, koalisi mereka pecah kongsi hingga membuat Mahathir harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Tapi bukan digantikan oleh Anwar Ibrahim, melainkan Muhyiddin Yassin. Pada akhirnya Anwar Ibrahim mampu mencapai tampuk Perdana Menteri Malaysia hingga saat ini dengan memenangkan pemilihan raya bersama koalisinya tanpa bantuan dari Mahathir Mohamad. Baru-baru ini Mahathir juga sempat menuduh Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang diktator. Memang sulit menggambarkan hubungan antara dua orang yang paling berpengaruh dalam sejarah Malaysia modern ini. Apalagi bagi orang Indonesia yang mengagumi kedua-duanya. Ini sebenarnya mungkin warisan dari cara style pimpinan Mahathir. Siapa yang tidak dukung dia itu musuh dan mesti tangkap atau di apa-apakan begitu ya. Pada usianya yang menginjak 99 tahun pada tahun ini, belum ada tanda-tanda Mahathir Mohamad akan berhenti dari kegiatan berpolitik. Secara fisik dan mental, beliau terlihat masih mampu untuk melakukan kegiatan berpolitik yang paling dicintainya itu. Mahathir menyebutkan kunci agar fisik dan pikirannya masih sehat hingga saat ini adalah dengan menjaga makanan, terus bergerak dan olahraga ringan, dan tetap membaca buku. Itulah sosok seorang Mahathir Mohamad, tokoh paling kontroversi dalam sejarah Malaysia. Saya sendiri adalah pengagum beliau karena keberaniannya. Lalu bagaimana dengan teman-teman sendiri? Silahkan berikan komentarnya di bawah.
Terima kasih teman-teman karena sudah menonton sampai akhir. Ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa subscribe.